Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 03 lagi ya. Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. 03. 03 lagi. Di sini Pak. Iya. Nah ini kan ada kejadian Pak. Bapak bisa buka juga di sini. Udah bagus. Iya. Jadi di TPS 28 itu berdasarkan hasil pemeriksaan kami ya, memang ketua KPPS itu mengakui bahwasanya dia menyuruh seorang petugas ketertiban untuk mencoblos surat suara yang ada, jumlahnya 19 gitu kan, untuk alasannya untuk meningkatkan partisipasi. Nah inilah hal yang memang tidak bisa dibenarkan ya, karena partisipasi pemilih itu kita ukur dengan kehadiran langsung si pemilih, bukan dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu kemarin yang bersangkutan ketua KPPS 28 dan juga satu orang petugas ketertiban itu sudah kita berhentikan tetap dan kita pastikan tidak bisa lagi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu ataupun pilkada. Ada potensi pidana loh Pak terkait. Potensi pidana itu pasti ada ya, pasti ada. Kita sudah pelajari juga, tapi itu kan merupakan wilayahnya Gakumdu, jadi kita serahkan kepada teman-teman Gakumdu prosesnya. Untuk saat ini update prosesnya gimana Pak? Update prosesnya tadi yang pertama sudah kita berhentikan tetap, kemudian teman-teman Bawaslu dan juga kepolisian juga sudah memeriksa yang bersangkutan. Kemudian secara administratif juga kemarin sudah kita musyawarahkan di tingkat TPS dan seluruh pihak, saksi paslon 1, saksi paslon 3 dan juga PTPS dan KPPS itu sepakat untuk menyelesaikan di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan. Bang, ini kan kalau dari video amatir yang viral di medsos itu kan ada yang tercoblos itu nomor 3. Apakah memang ada arahan untuk mencoblos paslon nomor 3 begitu Bang dari si ketua KPPS ini? Oh iya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, Pamsung itu atau petugas ketertiban yang mencoblos salah satu paslon itu mengatakan memang tidak ada arahan ya. Jadi ketua KPPS itu hanya mengarahkan untuk mencoblos untuk meningkatkan partisipasi, tapi kemudian pilihannya siapa itu merupakan inisiatif dari si petugas ketertiban itu. Untuk kertas suara yang tercoblos itu sempat ada yang masuk ke dalam kotak suara nggak Pak? Surat-suara yang tercoblos sempat ada yang Jadi ada satu surat suara yang memang sudah tercoblos dan sudah masuk dalam kotak suara menurut pengakuan si petugas ketertiban ini. Tapi ketika mau dilanjutkan sudah ketahuan dengan teman-teman pengawas TPS, jadi digagalkan. Ada percobaan iya, namun digagalkan. Untuk yang setelah masuk ke kotak suara itu seperti apa? Apakah dianulir atau bagaimana? Atau ada? Tidak dianulir karena memang ketika kami datang ternyata proses penghitungan suara itu sudah dimulai, tinggal ditandatangani gitu kan. Jadi kemudian kemarin kita ambil kesepakatan untuk diselesaikan saja secara administratif di tingkat kecamatan proses itu. Gitu. Apakah akan ada pemungutan suara ulang? Nah ini, jadi memang kan kalau secara juknis kami prosesnya itu kan harus direkomendasikan dulu oleh Bawaslu ya. Kemudian ditambah lagi dielaborasi dengan usulan KPPS, kemudian KPU Kota akan mengkaji secara hukum dan kita akan mengeluarkan surat keputusan apakah memang TPS tersebut layak di PSU-kan atau tidak. Tapi sepanjang yang kami pelajari, kalau dalam undang-undang pilkada itu disebutkan bahwa lebih dari seorang pemilih itu diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Nah pertanyaan sekarang apakah dia lebih dari seorang? Tidak, hanya satu orang. Kemudian apakah yang bersangkutan itu pemilih? Juga bukan. Jadi yang bersangkutan itu oknum ini melakukan pencoblosan dalam kapasitasnya sebagai petugas ketertiban, bukan sebagai pemilih. Kemudian yang ketiga, apakah yang bersangkutan diberikan kesempatan? Juga tidak, karena seorang pemilih itu seharusnya menggunakan hak pilihnya itu melalui proses pengecekan administrasi dulu. Kemudian dia harus diberikan surat suara yang secara sah oleh ketua KPPS. Faktanya seluruh KPPS selain daripada ketuanya itu tidak mengetahui kejadian ini, sehingga memang tidak diberikan kesempatan. Jadi sejauh ini kami meyakini bahwa kejadian di TPS 28 itu tidak termasuk kategori PSU.